Nggak bisa lagi ekspor mentahan, harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa, kan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Jokowi tidak ada takut-takutnya, tak gentar digugat WTO, Indonesia kekeh stop ekspor nikel mentah. Indonesia dikaruniai harta karun nikel yang sangat melimpah, bahkan cadangannya sampai miliaran ton, dan merupakan negara dengan cadangan nikel terbesar dunia. Besarnya harta karun tambang Republik Indonesia ini tayal bila Republik Indonesia bercita-cita menjadi pemain baterai kelas dunia. Pemerintah pun memulainya dengan menghentikan ekspor biji nikel dan mendorong investasi hilirisasi nikel. Bahkan, sejumlah proyek pabrik atau smelter bahan baku baterai dengan nilai investasi mencapai 6,25 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 91 triliun rupiah tengah dikembangkan di tanah air. Presiden Joko Widodo pun turut menegaskan jika Indonesia tidak akan ada lagi mengekspor nikel dalam bentuk bahan mentah atau raw material dan akan mendorong hilirisasi industri agar setiap komoditas yang diekspor memiliki nilai tambah. Nilai tambah dari industri energi dan mineral di tanah air harus terus ditingkatkan. Menurutnya, nilai tambah yang maksimal sangat penting bagi kepentingan nasional, kepentingan dalam negeri, dan kepentingan rakyat. Meskipun langkah tersebut berujung pada munculnya gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia ke World Trade Organization atau WTO. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Program Pendidikan Singkat Angkatan atau PPSA 23 dan Program Pendidikan Reguler Angkatan atau PPRA 62 tahun 2021, Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan. Jokowi mengaku tidak gentar dengan gugatan tersebut. Nggak bisa lagi ekspor mentahan, harus menjadi aluminium. Memang ini tahapan-tahapan nggak ada transisinya dan harus berani kita mengatakan tidak seperti pada saat nikel kita bilang tidak. Meskipun kita digugat di WTO nggak apa-apa, kan nikel kita, barang-barang kita mau kita jadikan pabrik di sini, mau kita jadikan barang di sini, hak kita dong. Selama bertahun-tahun Indonesia memang hanya mengekspor barang mentah ke berbagai negara. Padahal, produk komoditas andalan domestik seperti minyak sawit mentah dan batu bara dapat menjadi disulap menjadi produk bernilai tinggi. Maka dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menegaskan keputusan pemerintah menyetop ekspor nikel tidak lepas dari upaya untuk mendorong hilirisasi di dalam negeri. Presiden Jokowi ingin nikel negeri dapat dioptimalisasi menjadi produk bernilai tambah. Sebagai informasi, pemerintah sudah menyetop ekspor biji nikel dengan kadar di bawah 1,7% per 1 Januari 2020. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memastikan tidak akan mengubah kebijakan mengenai larangan ekspor biji nikel meski menuai protes dari Uni Eropa. Ia menyebut kebijakan tersebut dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan negara. Bahkan Presiden Jokowi mengaku tidak ragu untuk menyiapkan pengacara andal terkait hal itu. Menurut Presiden Jokowi, potensi pemanfaatan nikel sangat besar ketimbang diekspor dalam bentuk bahan mentah. Sumber daya tersebut dapat diolah menjadi katoda baterai stainless steel atau lithium baterai untuk selanjutnya diintegrasikan dengan industri otomotif. Pemanfaatan itu membuka kesempatan Republik Indonesia untuk mengembangkan industri mobil listrik dan menyumbangkan pendapatan dalam negeri. Terlebih lagi, Indonesia tengah membangun pabrik baterai kendaraan listrik. Nikel dapat menghasilkan produk turunan seperti katoda baterai, stainless steel, hingga lithium baterai. Produk tersebut yang akan masuk ke dalam komponen untuk perancang mobil listrik buatan karya anak bangsa. Presiden Jokowi melanjutkan akan memerintahkan semua komoditas agar melakukan hilirisasi seperti komoditas bauksit atau biji aluminium hingga sawit. Ia mengatakan akan memaksa BUMN, swasta hingga investor mendirikan industrinya di dalam negeri. Ia juga mengatakan selain dapat menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, Indonesia juga harus mengkombinasikan antara pemanfaatan kekayaan alam dengan kearifan dan teknologi yang melestarikan. Presiden menuturkan bahwa peluang untuk mengintegrasikan produk besar yang ada di dalam negeri tidak akan datang dua kali, sehingga kesempatan tersebut perlu untuk dimanfaatkan. Selain itu, ekspor bauksit juga mulai akan dihentikan. Nantinya, ekspor harus dalam bentuk aluminium. Begitu juga dengan sawit pada satu titik. Katanya, ekspor CPO harus diubah menjadi ekspor kosmetik, biodiesel, mentega, dan industri turunan lainnya. Presiden tidak mau Indonesia kembali kehilangan kesempatan dalam memanfaatkan komoditas, seperti yang terjadi pada minyak dan kayu. Industri ini sangat strategis.
Oleh sebab itu, saya memberikan perhatian besar pada industri baja ini. Produk yang dihasilkan sangat dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh industri-industri lain. Pertama di Indonesia dan hanya ada 2 di dunia. Presiden Jokowi resmikan pabrik baja canggih di Cilegon. Presiden Joko Widodo meresmikan pabrik industri baja lembaran atau hot strip mill senilai 7,5 triliun rupiah milik PT Krakatau Steel Persero Tbk di kota Cilegon, Banten pada Selasa 21 September 2021. Pabrik ini diklaim sebagai pabrik dengan teknologi modern terbaru kedua di dunia setelah pabrik yang dibangun di Amerika Serikat. Presiden Jokowi mengatakan pabrik ini akan memiliki kapasitas produksi hot rolled coil atau HRC sebanyak 1,5 juta ton per tahun. Selanjutnya kapasitas akan ditingkatkan menjadi 4 juta ton per tahun dan berkontribusi pada target produksi Krakatau Steel secara keseluruhan mencapai 10 juta ton per tahun pada tahun 2025. Ia mengatakan bahwa ini merupakan pabrik pertama di Indonesia yang mampu menghasilkan HRC berkualitas premium. Ini hanya 2 di dunia, yang pertama di Amerika Serikat dan yang kedua di Indonesia, di Krakatau Steel. Kepala negara berharap hasil produksi dari pabrik ini mampu menutupi kebutuhan baja di dalam negeri yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Ia mencatat konsumsi baja di tanah air sudah naik 40% dari sekitar 50 kg per tahun menjadi 71 kg per tahun dalam 5 tahun terakhir akibat masifnya pembangunan proyek-proyek infrastruktur. Tidak hanya menutup kebutuhan baja nasional, Presiden Jokowi juga berharap kehadiran pabrik baru dari BUMN tersebut juga bisa menekan tingginya angka impor baja. Sebab menurut catatannya, baja merupakan komoditas impor terbesar kedua di Indonesia. Dengan beroperasinya pabrik ini, Indonesia akan dapat memenuhi baja dalam negeri, jadi tidak ada lagi impor-impor yang dilakukan. Sehingga ia berharap nanti dapat menghemat devisa 29 triliun rupiah per tahun. Lebih lanjut, mantan Gubernur DKI Jakarta itu menitipkan pesan kepada Krakatau Steel agar produksi baja tidak hanya meningkat secara kuantitas tapi juga kualitas, sehingga tidak kalah dengan baja hasil produksi negara lain. Ia ingin baja lokal bisa bersaing di pasar regional hingga global. Presiden Jokowi mengatakan kepada menteri terkait untuk terus mendukung pelaku industri baja dan besi, mendukung BUMN untuk jadi profesional dan menguntungkan. Selain itu, dilansir dari CNN Indonesia, Direktur Utama Krakatau Steel, Silmi Karim, menyanggupi berbagai permintaan dari Jokowi, khususnya target produksi 10 juta ton per tahun. Untuk mencapai target tersebut, rencananya perusahaan akan menambah investasi melalui kerjasama dengan Korea Selatan senilai 700 juta dolar Amerika Serikat untuk memproduksi produk turunan HRC. Ini akan dilanjutkan dengan investasi sebesar 3 miliar dolar Amerika Serikat untuk menambah fasilitas produksi baja di hulu. Silmi pun yakin kehadiran pabrik yang akan menghasilkan HRC dengan ketebalan cuma 1,4 mm ini akan bisa mengisi pangsa pasar otomotif yang membutuhkan kualitas baja terbaik. Hal ini seiring dengan rencana Indonesia untuk menjadi salah satu pusat produksi mobil listrik dunia. Ini akan berdampak pada penghematan devisa dan memperbaiki neraca perdagangan Indonesia. Di sisi lain, ia mengklaim pabrik ini dapat menghemat biaya operasional perusahaan sekitar 25% dari kondisi normal. Hal ini akan berdampak pada kinerja perusahaan yang lebih efisien dan menguntungkan ke depan. Sementara itu, dilansir dari Sindonews, Menteri BUMN Erick Thohir melaporkan kepada Presiden Joko Widodo bahwa Pertamina belum lama ini berhasil menemukan potensi sumber minyak dan gas baru mencapai 204,7 juta barrel. Adapun ladang migas baru tersebut diharapkan bisa meningkatkan cadangan energi nasional. Di sela-sela peresmian pabrik baja Krakatau Steel di Cilegon, Banten, Menteri Erick Thohir melaporkan kepada Presiden Jokowi bahwa di hulu ada temuan migas baru sebesar 204 juta barrel. Ini merupakan sesuatu hal yang menggembirakan karena produksi dalam negeri terus menurun. Dia menjelaskan pengembangan bisnis Pertamina ke depan sudah dipetakan dengan membentuk 6 subholding perusahaan, terdiri dari subholding upstream, refinery, and petrochemical, gas, power plant, and renewable energy, commercials, dan training, dan integrate marine logistics. Pihaknya akan pastikan subholding ini menjadi fondasi yang kuat untuk Pertamina menuju valuasi 100 miliar dolar Amerika Serikat karena memang Pertamina sendiri sudah masuk global 500 perusahaan terbesar. Jadi tidak ada istilah turun, tapi harus terus naik. Dia mengatakan bahwa fondasi akan terus dijaga agar target 2024 bisa meningkatkan penjualan sebesar 92 miliar dolar Amerika Serikat dan keuntungan 8 miliar dolar Amerika Serikat, sehingga diharapkan valuasinya bisa menembus angka 100 miliar dolar Amerika Serikat untuk memperkuat posisi Pertamina Fortune Global 500.